pikiran dan hidup sehari-hari ditaklukkan agar jadi pengantin Kristus. Apa maksudnya? Ya, pikiran dan hidup kita. Saudara tahu bahwa hidup saya dan hidup Anda dikendalikan oleh pikiran. Saudara, oleh pikiran, rasio, intelektualitas, intelijen. Saudara, itu mengendalikan hidup manusia dalam hidup sehari-hari. Dari sejak dia bangun pagi sampai dia kebangun tengah malam, sampai dia bangun pagi, 24 jam manusia dikendalikan oleh pikiran. Saudara, dan itu sebab pikiran itu bagi Tuhan sangat penting untuk dikendalikan. Ayo coba saudara ikuti gerakan saya ya. Pikiran saya harus saya serahkan dalam kendali Roh Kudus. Supaya dengan demikian perjalanan saya menuju Yerusalem baru, menjadi mempelai Kristus, berhasil, lulus, tercapai. Dalam nama Yesus, saya menyerahkan pikiran saya dalam tangan Tuhan, dalam urapan Roh Kudus. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Karena Engkau begitu luar biasa mencintai kami, sehingga Kau memberikan kepada kami suatu kekuatan yang ajaib, yaitu pengurapan Roh Kudus yang mengendalikan pikiran kami, supaya kami boleh tetap fokus menjadi mempelai Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Mohon dibuka pada Alkitab saudara. Mari kita akan baca. 1, 2. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Amin. Saudara, dibikin jelas ya. Ayat yang ke-8. Apa sih itu pengantin Kristus harus memakai kain lenan putih yang berkilau-kilauan. Ya. Yang luar biasa cemerlang. Dan kain lenan putih yang halus berkilauan itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Bagaimana dengan orang-orang Magelang dan Jogja? Harus kudus. Terus orang-orang yang kudus, nah ini itu sebab nomor 1 dan nomor 2 ini di bawah. Nomor 3 ini tujuan kita. Katakan tujuan saya. Selalu memakai kain lenan putih yang berkilau-kilauan. Katakan berkilau-kilauan. Jangan berkata berkilau-kilauan. Abot. Ya. Pakaian lenan putih yang berkilau-kilauan. Apakah itu? Itu adalah perbuatan-perbuatan benar dari orang-orang kudus. Ya. Sehingga para kekasih, ini bukan kita punya usaha, kita tidak bisa mengusahakan. Perbuatan benar dari orang kudus tidak bisa. Hanya bila mana orang ini diurapi Roh Kudus, maka dia bisa melakukan perbuatan benar. Banyak orang bisa melakukan perbuatan baik, banyak. Tapi belum tentu benar. Itu sebab yang Tuhan inginkan, katakan yang Tuhan inginkan dari saya, yang harus saya perjuangkan sampai meninggal dunia, adalah perbuatan-perbuatan benar.
sebagai orang yang kudus. Saya mau demikian. Angkat tangan saudara. Saya mau demikian. Supaya sisa hidup saya penuh dengan kuasa kekudusan Allah. Memakai jubah linen putih yang berkilau-kilauan sebagai calon mempelai Kristus di dalam Yerusalem baru. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus. Saya harus demikian. Amin. Haleluya. Jadi jelas inilah 3 program, ya saudara, yang saya dan Anda harus memiliki dan harus perjuangkan di dalam hidup kita. Katakan sampai mati. Saya harus memperjuangkan 3 program ini. Demi nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Ketika kakiku goyah. Katakan ketika kaki saya goyang. Saudara tahu ya, beda goyah dan goyang. Saudara, kalau goyah itu sedikit. Ketika kakiku goyang, kasih setia Tuhan menyokong aku. Yang senang beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Saudara, siapa yang kakinya tidak pernah goyang? Ya, orang mati. Ya. Kalau orang mati kakinya goyang, saudara bilang ono setane. Ya. Saudara, kaki goyang adalah milik orang yang hidup. Berarti orang hidup sering mengalami kegoyangan, kegoncangan dalam hidupnya. Dan kita tahu fondasi manusia adalah kaki. Ini fondasi, tiang pancangnya manusia adalah kaki. Kaki goyang, kata firman. Siapapun pernah mengalami. Dan mungkin entah kapan, semoga tidak, tapi entah kapan kita akan mengalaminya. Namun, katakan namun, bila saya mengalaminya, saya mempunyai rahasianya. Siapa yang bisa meneguhkan goyang saya? Dalam nama Yesus. Hanya Yesus yang penuh dengan kuasa. Kasih setia Tuhan akan menyokong saya. Sehingga tiang pancang saya, kaki saya tidak goyang. Dalam nama Yesus. Amin. Ya. Saudara, tema ini luar biasa. Banyak kali kita merasakan bahwa kita tidak mampu dalam hidup. Sesungguhnya kaki saudara, kaki saya sedang goyang. Saudara, tetapi ketika kita akan mendengar firman ini, dan saya akan akhiri tidak lama lagi, bahwa Tuhan memberi kepada kita kuasa supaya kita mempunyai kedudukan posisi yang stabil, yang konstan, saudara. Dan itu memang sulit. Itu sebab di dalam bidang saintifik ada ilmu teknik sipil, yaitu ilmu bangunan. Bagaimana bangunan segala macam bentuk bisa bertahan dan tidak sampai ambruk atau goyang. Ya, asal ada orang naik, goyang rumahnya. Ya, saudara. Nah, itu perlu ada ilmunya. Ketika gempa, goyang sebentar, tapi tidak ambruk, itu perlu ada ilmunya. Seorang anak Tuhan perlu punya ilmu ini. Ilmu apa? Ilmu firman Tuhan. Karena melalui ilmu yang Tuhan beri kepada saya dan kepada Anda, kita punya pendirian tetap kokoh dan kuat. Kita tidak bisa digoncang, kita tidak bisa digoyang. Kenapa? Karena Tuhan itulah yang menyokong kita. Luar biasa. Saudara tahu arti kata menyokong? Dalam ilmu bangunan juga perlu ada sokongan. Dari mana? Dari tanah. Kalau itu adalah rig, pengeboran minyak di lepas pantai, di samudra, walaupun di lautan bisa dibangun rig. Rig yang ratusan ton beratnya. Saudara, untuk orang bisa mengebor dan menyedot
minyak dari lapisan bumi yang lebih dalam. Karena kebetulan sumbernya ada di tengah laut. Dan orang-orang, para insinyur dan pekerja yang dikirim melalui helikopter ataupun kapal menuju ke rig di tengah samudera ini tidak takut. Apa sebab? Karena rignya kuat. Walaupun di laut ada daya dukung, ada penyokongnya. Para insinyur sipil akan mengebor sampai mereka menemukan di dasar laut ke dalam lagi, saudara. Sehingga mereka bisa memancangkan fondamen yang kuat. Ada daya dukung, saudara. Kalau tidak ada daya dukung, maka para insinyur itu akan memutuskan, Bapak Presiden atau Bapak Menteri Mineral dan Sumber Daya Manusia, maaf, tempat ini walaupun ada sumber minyaknya atau sumber gasnya, tetapi tidak layak dibangun rig untuk pengeboran. Karena tidak mungkin dibangun rig di sini. Sudah selesai, nggak ada harapan di situ. Saudara, kenapa? Karena tidak ada daya dukung. Sehingga secara teori ilmu sipil itu tidak boleh dibangun. Dan tidak ada satu pemerintah atau perusahaan perminyakan yang begitu bodoh tetap berani bangun di sana. Yesus adalah yang menyokong saya. Yesus adalah yang menyokong saudara. Ketika, katakan ketika, bahkan ketika saya tidak ada daya dukung. Tidak ada yang mendukung saya. Sekalipun Yesus pendukung saya. Dia menyokong saya. Dia membackup saya. Dia memberi kekuatan. Dia membuat saya stabil, konstan, dan kokoh perkasa. Dalam nama Yesus, saya menerima kemurahan hati dari Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kalau Tuhan tidak menyokong saya, nggak tahu. Kalau Tuhan tidak menyokong saudara, saudara juga tidak tahu bagaimana nasib kita orang. Itu sebab ada dua ayat yang istimewa yang saya ingin kita membaca bersama. Dari Mazmur 94 ayat 18 dan 19. Saya undang kita bangkit berdiri sejenak. 1, 2. Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Ulangi, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Nomor 19, ayat 19 diulang lagi. Apabila bertambah banyak pikiran dalam hatiku, penghiburanku menyenangkan jiwaku. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Kalau aku sedang banyak pikiran. Coba, ya saudara. Berarti kalau saudara banyak pikiran, itu saat saudara harus menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan. Amin. Ketika saudara banyak pikiran, itu saat saudara mengundang Allah Roh Kudus untuk mengurapi saudara. Supaya saudara diselesaikan kepikiran saudara. Tapi banyak orang tidak tahu rahasia ini. Itu sebab mereka membuka Google dan mereka coba searching, mereka coba browsing. Bagaimana aku bisa ini, aku bisa itu, dan lain sebagainya. Ya saudara. Makanya orang sekarang kiblatnya kepada Google, pada internet. Ya, itu sebab sekarang dinamakan sebagai the internet things. Ya, the internet things. Artinya apa-apa internet sekarang. Saudara, era di mana 4G sudah kelewat, sekarang sudah masuk pada 5G. Saudara, dan di sini kita melihat internet things itu luar biasa. Nah, jadi orang kurang berharap lagi sama Tuhan. Tidak bertanya sama Tuhan, tidak mencari jawaban dari Alkitab. Apa yang aku harus baca supaya ini boleh menguatkan aku, boleh meluruskan jalanku, bisa membuka jalan secara mujizat. Orang sudah meninggalkan.
Kenapa? Karena mereka bisa tanya kepada Google, pada internet. Saudara, itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan. Kalimat-kalimat daripada ayat-ayat ini, saudara, adalah kalimat-kalimat yang luar biasa. Coba saya ulangi. Ayat yang ke-18. Ketika aku berpikir, kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Ketika aku baru kepikiran, belum sih kakiku belum goyang, tapi aku sudah kepikiran, aduh, aku bakal rugi nih. Aduh, aku bakal gagal nih. Aduh, aku bakal diserang nih. Aduh, aku bakal masuk penjara nih. Aduh, aku bakal kena denda nih. Sudah, baru kepikir. Saudara, makanya saya bilang pada awal khotbah saya, pikiran adalah segala-galanya dalam hidup saudara. Karena dia membentuk reaksi saudara, positif atau negatif. Itu sebab pikiran kita harus ditaklukkan kepada Kristus. Kita harus menundukkan pikiran kita kepada Kristus. Supaya apa? Nah ini supaya ini. Supaya ketika saudara mulai kepikiran, langsung saudara sudah ambil kontra reaksinya. Baru terindikasi, saudara sudah ambil kontra indikasinya. Itu dalam dunia medis, dalam dunia farmakologi, apoteker. Jadi begitu ada gejala, oh kok biduran ya, kenapa? Maka seorang apotek atau pegawai apoteker daripada apotek, oh begini, ini kasih obat ini. Nah, jadi saudara tidak sampai terjadi abses ataupun terjadi hal yang lebih parah dan serius. Karena begitu ada indikasi, saudara sudah hantam dengan kontraindikasi. Dan demikian juga ketika aku baru kepikiran. Saya mau tanya, apakah saudara suka was-was hatinya, kemudian saudara dalam bahasa Jepang deg-degan? Apakah saudara suka deg-degan? Kalau saudara suka deg-degan, itu sebetulnya adalah termasuk dalam ayat 18 ini. Yaitu apa? Yaitu saudara mulai kepikiran, kenapa ya aku kok deg-degan? Nah, saudara belum tahu, belum muncul dari otak saudara konklusi, kesimpulan daripada gejala itu sedang diolah oleh otak saudara. Tapi saudara sudah deg-degan. Maka jawabannya, solusinya adalah saudara harus datang kepada Tuhan Yesus. Seperti ayat. Ya. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan. Nah ini, Tuhan tolong. Belum muncul dalam pikiran hamba apa kesimpulan hamba deg-degan ini. Belum, tapi hamba sudah deg-degan. Tuhan tolong sokong hamba. Karena engkaulah yang menyokong hamba. Engkau yang memberikan daya dukung buat hamba untuk tidak ambruk, tidak miring, tidak retak. Hanya engkau yang bisa memberi kepada hamba daya dukung yang kuat. Sokonglah hamba. Saudara, bahkan itu belum muncul dalam pikiran saudara. Apalagi kalau saudara sudah kepikir, aduh ini sudah keadaannya kayak begini, ya perusahaanku, jualanku, produksiku. Saudara, banyak orang Kristen tidak tahu resepnya. Itu sebab apa yang terjadi? Yang terjadi, dia cuma berdoa dan membiarkan saja. Nanti besok pasti lebih bagus deh. Besok harga saham akan lebih bagus. Besok harga logam mulia akan lebih naik lagi. Besok falas akan lebih bagus. Selalu mengharapkan besok. Tidak mengharapkan Yesus untuk menyelesaikan. So many times, if we face all the problems and all the questionable times, volatile of this world, semua yang mudah berubah, volatile, we only hope for tomorrow. Let tomorrow will be better. Let tomorrow to be good. Let tomorrow to revive again. Let tomorrow the prices will raise high and I get the benefits and profit so much. Saudara semua mengharapkan esok
Aku berharap besok aku bisa jalan lagi. Begitu saudara kepikir saudara goyang, maka saudara harus berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong hambamu. Hamba tidak tahu apa gejala ini, indikasi ini apa. Tapi hamba mohon Engkau menyokong hamba dengan kekuatan daya dukung Tuhan. Sehingga hamba boleh tetap stabil. Hamba boleh tetap berjaya. Hamba boleh tetap ada di dalam limpahan anugerah Tuhan. Makanya anak-anak Tuhan yang tidak cekatan di dalam menggunakan ayat firman, mereka akan makin terombang-ambing ke tengah lautan, ke tengah samudera. Ini sampan, ini biduk yang kecil. Saudara, akan semakin terombang-ambing. Tenggelam. Itu sebab saya dan saudara harus tahu. Begitu saudara kepikir, saudara harus lari kepada Tuhan Yesus. Hanya dialah yang sanggup membuat saudara kokoh kuat. Hanya dialah yang sanggup membuat saudara tidak ambles, tidak miring, tidak retak. Hanya dialah yang sanggup membuat saudara berjaya, bahkan dibangun lebih tinggi lagi oleh Tuhan. God will raise your building level by level, higher and higher. God will raise you. That's why you have to be and you have to receive all the blessing from God, a good and fast foundation, that God will be your foundation right now on. Kalau saya dan saudara menjadikan Yesus sebagai fondamen kita, kita tidak akan goyang lagi. Kita akan kuat, kita akan mampu, dan kita akan dipercayai. Anakku, kamu sudah 2 level, kamu sudah 2 tingkat. Aku melihat fondamen di bawahmu kuat. Mata Tuhan tuh bisa menembus kemanapun. Dia melihat fondasinya bagus, kuat. Anakku, aku akan tambahi 1 level lagi. Level 3 lebih tinggi. Level 4, level 5. Saudara, tidak mandek. Tapi anak Tuhan yang bodoh, yang tidak mengerti firman, mereka terpaksa mandek. Tidak kunjung dinaikin oleh Tuhan. Apa sebab? Why this one accidentally happened to our life, our company, our business, and our relationship in the house, for example? It is because we don't have a very strong and good foundation of God. And that's why God says to you, stop. It is enough for you. Enough is enough for you, Timothy. You cannot be raised again. No. It is very dangerous for you. Jadi kita mandek di sana. Tuhan bilang, kalau aku kasih kamu lebih tinggi, Timothy, bahaya buat kamu. Kamu tidak bisa lebih tinggi. Kiranya firman Tuhan ini boleh membuka pikiran kita. Kenapa ya saya hidup susah terus-terusan? Pagi ini, saya tidak mau, Tuhan tidak mau saudara pulang dalam situasi dan kondisi yang mandek, yang stuck, yang no hope. Tuhan mau saudara pulang dan menjadikan dia sebagai penyokong saudara, yang akan membangun saudara, yang akan memuliakan saudara, yang akan melimpahi saudara, yang membuat mujizat-mujizat, sungai di padang gurun, dan mata air di dalam hutan, sehingga kegersangan dan kekeringan hidupmu akan diairi oleh Tuhan, dan kesuburan dari sorga akan melimpah berbuah dengan lebat dalam hidup saudara. Saya akan tutup dengan ayat ini dalam beberapa bahasa Indonesia. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Ya, ini kita sudah pelajari tadi. Saya akan membawa saudara pada bahasa yang lain. Saudara, ya. Dalam bahasa Inggris katakan, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer.
Ini saya petik dari ayat 94 ayat yang ke-18 tadi ya. Ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19 ya saudara, itu dalam bahasa Inggris, saya lupa belum tulis, ini yang bahasa Inggris adalah ayat yang ke-19 ya. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. Dalam ayat 19 disebutkan, apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Ya saudara, itu tertulisnya adalah ini. Biarlah kata-kata dari mulutku dan perenungan, meditasi, perenungan dari hatiku berkenan kau terima ya Tuhan. Tuhan tidak menyuruh saudara bermeditasi ya. Karena ada agama, kepercayaan, dan tradisi di dunia ini bermeditasi. Saya tidak usah sebutkan namanya. Saudara bukan harus bermeditasi seperti mereka. Tidak. Tapi kata meditation di sini mempunyai arti merenungkan firman Tuhan. Tuh lihat, ya. Biarlah perkataan mulutku dan renunganku akan firman-Mu, Tuhan, berkenan kau terima dan kau kabulkan. Saudara. Jadi kalau saudara sedang memikir-mikir, saudara goyang, saudara tadi saya sudah panjang lebar jelaskan, langsung lari kepada Tuhan Yesus. Free yourself and catch and hug Jesus Christ to be a stable condition and position. Tetapi kalau saudara di dalam keadaan engkau sedang merenung dan merencanakan dan engkau sedang, Tuhan apa ya? Hamba pikirannya jadi bunek nih. Apa hamba yang harus hamba kerjakan apa Tuhan? Saudara, engkau perlu lari kepada Tuhan dan saudara harus mempersembahkan semua rencana kerja, kegelisahan, dan semua negatif, defisit, kekurangan saudara. Karena saudara mesti sadar, saya mesti sadar, kita hanya manusia biasa. Saya mau tanya, mau apa lagi? Sedang kalut, sedang kemelut, sedang dalam keadaan stuck dan dalam keadaan yang no way out. Dan ada jalan keluar. Ayo. Let the words of my mouth and the meditation of my heart acceptable before you, O Lord. Terimalah aku Tuhan. Semua pikiranku ini. Enteng saudara. Saya dalam usia begini tua, kalau saya tidak memakai ayat ini, ya saudara bagaimana? Tetapi karena saya menggunakan ayat ini, dan saya selalu mempercakapkan firman Tuhan. Let the words of my mouth and the meditation of my heart. Dua hal. Saya mempercakapkan firman. Dan saya merenungkan firman dalam hidup saya. Juga semua kepikiran saya yang membuat kaki saya goyang. Saya serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Karena saya tahu Engkau telah berjanji dan saya pegang janji-Mu. Karena Engkaulah my strength, kekuatanku, and my redeemer, penebusku. Katakan, Tuhan adalah kekuatan saya. Tuhan adalah penebus saya. Amin. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Semua haturkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Hamba telah ditebus. Diampuni dosa hamba. Hamba dimuliakan. Hamba disegarkan. Dalam nama Yesus. Hamba diberkati. Dalam nama Yesus. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi dia.